antara Geek dan juga Bigetron Alpha. Entah siapa lagi akan mendapatkan poinnya. Jadi langsung saja Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Uhuy. Ramai ya ini. Ramai di belakang kita, Bang. Match perdana juga. Sabar Bang, Sabar. sabar. Baru mulai loh. Sabar ya. Oke. Ya Allah. Tapi ya tidak ada flexibility yang memang dibawa juga ya. Seperti cheese pick yang udah terbaca dari Bigetron Alpha. Mereka ya udah stick to the plan aja dengan rencana-rencana yang terlihat dengan Super Ken kali ini, Fredrin. Ya, mereka lebih ke ngikut alur mungkin sekarang ya. Ya. Jadi gak terlalu banyak perubahan memang, cuman dari Bigetron Alpha sekarang mereka harus bisa menekan setidaknya ini ada di early game. Jangan biarkan mungkin ada 1-2 item jadi dari Geek Farm, terus tiba-tiba Geek Farm-nya mereka main kumpul 5 dan mereka langsung nabrak juga. Karena di sini dengan power yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, mereka memiliki Harit sebagai gold lane. Yep. Yang dimana kita tahu Harit mungkin untuk di late game-nya memang bisa, tapi dia butuh item juga, 1 atau 2 item. Dari talent yang kelihatan, Eman ya, Emannya dengan ya masih dengan emblem mage-nya berhadapan dengan Marky kali ini. Defensif yang dimainkan oleh Marky. Quantum charge sekarang dan karena memang ada perubahan ya buat Breath Knight. Yap, sementara sekarang di area atas sendiri ya, Marky bisa dibilang masih cukup mendominasi juga, berani loh dia tadi untuk bisa maju tepat banget berada di depan outer turret yang dimiliki oleh Eman. Ini dengan Piccolo juga ngejawab dari split push powernya ya. Tapi ya kita akan melihat bagaimana Baloiski nantinya akan menjadi Doling ya. Yap. Atau Surya Doling. Dokter keliling. Tapi memang susahnya buat Baloski sendiri kan ultimate-nya dia. Ini bisa diambil dengan Valentina. Tapi kalau fight jangka panjang dengan draft kayak gini, Bigetron harusnya lebih kuat ya. Ya bisa dibilang gitu. Apalagi kalau mereka stay di satu tempat. Karena ada zaman Forge juga kan untuk bisa memberikan efek slow. Buset dah, ini Super Ken-nya langsung maju ke area depan dan juga mendapatkan Baloiski kah? Tidak. Malahan Super Ken-nya tertinggal sendirian, dihajar habis-habisan, tapi Super Ken masih berhasil pergi dari area tersebut. Satu pergerakan agresif dari Super Ken ya, dia bisa langsung masuk dan Moreno udah siap. Dengan adanya satu buah Blessing of Moon Goddess nanti di saat adanya fight di area Turtle. Oke, look-nya pun udah ada satu pergerakan. Regis Central masuk dikeluarkan, tapi First Blood berhasil bahkan double kill. Look mengamuk di area tersebut. Turtle menjadi milik mereka pula. Look at the look. 2 poin kill berhasil dikantongi dan bahkan ini pun membuat Geek Fam berhasil untuk bisa mendapatkan Wing sekarang yang mungkin statusnya ada di Holy Crystal sekarang ya. Sementara Wei ada berapa orang nih ke Geek-nya itu? Ada 3, oh berimbang. 3 Geek, 3 BTR. Yap, 3-3 ya. Oke, cukup terlihat juga dari early game yang udah mulai sengit ya. Jangan lupa kan walaupun Geek sekarang ada di bottom 3, tapi ini bukan berarti mereka kalah-kalah terus. Karena kan patch-nya sama tadi. Match win-nya 4 kan? Iya itu dia makanya kan semuanya berlomba-lomba untuk bisa naik ke atas dengan match win yang dibutuhkan mungkin cuma 1 untuk bisa langsung lompat ke atas. Cuman barusan ada 2 trigger tadi sepertinya masih bisa dielak juga oleh pemain dari Bigetron Alpha. Look-nya langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi hanya Look lah yang menjadi korban di dalam pertempuran di area mid. Tadi nggak sempat mengeluarkan Raging Sandstorm-nya juga ya. Luke masih ready dengan ultimate-nya tapi di bawah Aboy. Buset dah nih Aboy. Terancam loh dia itu ketemunya sama Benedetta. Tapi sekarang Lord Jam masih berhasil pergi satu win terakhirnya. The Lord Jam masih berhasil kabur. Itu dia ngedash untuk ngindarin satu buah Asphalt Sphere yang ditembak oleh Aboy. Dan bahkan Retribution juga tadi sudah dilepaskan oleh Hazel tadi untuk bisa mendapatkan last hit tapi ternyata masih sempat untuk bisa kabur juga dan sehingga sekarang dari Bigetron Alpha mereka bisa untuk melakukan tarik ulur di Turtle. Yang kali ini harusnya akan bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Yap, Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan Turtle dan juga menyeimbangkan ya. Tadi 1 untuk Geek dan sekarang 1 untuk mereka. Ya maksudnya wajar saja Bigetron Alpha mereka bisa menang tadi ya buat di Turtle-nya. Karena mereka selalu hadir dengan 5 pemain. Yep. Kita melihat Marky ini masih selalu melakukan split push dia, masih diberikan ruang gerak untuk teman-teman yang lain biar cepat menyelesaikan item. Ya tapi sekarang satu altar turret dari top lane yang tadi dihancurkan juga udah di mirror. Dan rasanya menjadi keuntungan yang cukup besar untuk Bigetron Alpha. Yap, dan masih dengan ya metode tarik ulur juga lah. Membiarkan Marky-nya untuk tetap farming dan scaling out nantinya. Look yang harus bisa berjuang mungkin menjadi garis terdepan bagi teman-teman yang lain. Menyuplai damage dan sekaligus menjadi badan. Dan tadi Eman lihat deh, shieldnya nggak hilang-hilang. Makanya itu dia. Dia belum ngedash kan biasanya harus kena-kenain orang dulu kan. Baru ada shieldnya. Ini enggak. Apalagi kalau ngeliat dari item pertamanya juga Necklace of Durance menjadi pilihan untuk Aboy. Oke, ada Necklace of Durance, terus juga Flash of the Oasis ini masih tetap ya. 2 healer ya? Hero healer ya benar dengan 2 favor juga yang dibawakan. Oke,
Tapi ya itu dia, Necklace of Durance akan menjadi sebuah jawaban, tapi di bawah. Yap, di bagian bawah ini Benedetta Lord Jam sendirian. Tertangkap basah satu hit terakhir Lord Jam. Bisa dihilangkan dan juga menjadi satu hal lagi untuk mereka bisa membuka altar turret yang ada di area bawah walaupun di area atas. Kayaknya innernya ini mau didobrak habis-habisan juga loh. Iya, dan kembali Alactavana Blow clear-nya cepat walaupun dia harus menukarkan nyawa. Tapi dia bakal spawn lagi. Berbeda dengan adanya turret yang ya gak akan muncul kembali nantinya. Waduh, ini dia langsung lagi terkena efek knock up yang udah dilakukan. Baloy tertangkap basah di atas tersebut. Masih ada satu PMI Battle Mirror Image. Ini tarik ulur gameplay dari Bigetron Alpha berjalan dengan sesuai rencana sih harusnya. Ini GigFam udah mulai kemakan satu persatu. Ya, dan targeting mereka bagus banget ya, karena mereka langsung target ke Estes dulu, Baloy agar tumbang pertama, barulah mereka akan melakukan inisiasi. Waduh, Marky berani juga, agresif banget nih Marky. Mulai tadi seperti ya mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ini Moreno udah ngopinya ke arah Raging Sandstorm loh. Jangan lupa kan abis Raging Sandstorm dia bisa ngedash balik dan ngasih damage nantinya. Iya, dan ya bukan cuma objektif yang diincar oleh Bigetron Alpha ya, tapi mereka lebih mengincar untuk mendapatkan pemain lawan terlebih dahulu. Yap, dan Hazel seperti ya cukup agresif. Langsung pasang badan ke area depan. Blazing langsung dikeluarkan turtle-nya. Diamankan oleh pemain Bigetron Alpha. Hanya saja sekarang Markinya berhasil langsung diamankan. Tapi terlihat ada satu ranking center dan langsung dikeluarkan pula. Pergerakan kali-kali mencoba untuk bisa mengejar ke arah Moreno. Tapi masih ada efek tadi di dalam tubuhnya. Ditembak dari jauh. Malah looknya dalam keadaan yang sangat tidak baik. Membuat Hazel sendirian. Mau pergi ke arah mana karena dirinya terusir dari area defensifnya sendiri. 4 pemain menghilang dari GigFam dengan adanya fight yang dipisahkan juga. Dengan adanya Iman ke belakang, Moreno juga yang bersinergi dengan Kid lini paling depan. Kali ini berhasil untuk bisa membuat Bigetron Alpha unggul di bagai macam sisi. Ya, ini emang menjadi sumber masalah ya, yang memang belum bisa dihentikan sama sekali. Zaman force-nya dengan efek slow-nya juga, dan bahkan dengan damage yang besar sekali tadi yang bisa langsung memporak-porandakan defensif dari GigFam. Dan mereka juga punya jawaban yang lain, yaitu mereka bisa split push dengan Lord JM yang memainkan Benedetta, sehingga mereka akan mencabut satu demi satu turret yang dimiliki oleh GigFam. Yang bisa jawab split push? Cloud. Sepertinya kan Marky ya, Betul. tapi Marky dibutuhkan sekali juga untuk following up damage di fight loh. Karena untuk Khalid dan juga Novaria, ini nggak bisa langsung instant burst juga kan, ini continuous damage untuk bisa prolong team fight. Marky dibutuhkan sekali dan akhirnya banyaknya distraksi. Waduh. Holy Crystal Ada udah Holy selesai buat Crystal. Eman Eman udah Wala, punya. weh. Wadaw. Kita lihat ya bagaimana impact dari satu item tersebut dan Harit pula dengan deretan item yang udah dia miliki dengan super can-nya. Pasang badan di area terdepan dipanggil pulang. Dan lihat Eman, itu nolong damage dari Astral Sphere aja dia nggak kenapa-napa kayaknya, dia masih punya shield. Ya, jadi masih tebel-tebel aja. Karena shieldnya memang bisa di-regen cukup cepat kan jatuhnya dengan dash-nya dia. Dan si Halberd menjadi item andalan sekarang untuk EXP Lane. Oke, dan sepertinya juga dari Bigetron Alpha, mereka tahu ya damage dari Benedetta dan juga Harit cukup banget. Sehingga Moreno-nya lebih ke utility, dia bikin Enchanted dan juga Necklace of Durance, Om. Dan masih melanjutkan juga sebenarnya di sini bagaimana poking damage yang dilakukan oleh Bigetron ini adalah untuk meng-enable mereka agar bisa mendapatkan Lord yang pertama dengan cukup mudah juga. Dan tinggal bagaimana respon dari GigFam. Kalau memang mereka mau tabrak, mereka harus bisa mengcover Baloyski. Karena dari tadi yang menjadi target habis-habisan, Baloyski-nya. Yang kena retreat dia langsung ditargetin. Kalau memang gak ada yang bisa nge-stun super can-nya, dia langsung ditempel pasti. Karena nantinya bakal berantakan fight-nya. Kalkulasinya bakal buyar kalau ada Baloyski. Tapi sekarang Waduh. bakal di teritorinya dijaga dulu nih sama Bigetron. Oke, Hazel masih cukup ragu karena masih ada Ki pula di area tersebut. Hanya serang Hazelnya maju ke bagian depan. Tapi terlihat mereka masih berputar-putar saja. Belum ada satu pertindakan yang cukup agresif hanya untuk kali ini. Terlihat Lordnya menjadi milik pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada juga tadi ada satu ranking satu langsung dikeluarkan oleh Valentina. Pertempuran kembali terjadi di mana untuk Estelnya masih siap untuk bisa memberikan lagi seluruh SP yang dia miliki. Hanya saja pertempuran terus dilakukan. Satu orang berhasil langsung dihilangkan. Lord JM dia berhasil menjadi Eman. korban bakal untuk kali ini. Eman yang terima Maniac. dulu ke Media satu terakhirnya. Maniac berhasil didapatkan lagi oleh Eman. Emaniac berhasil kembali terlihat. Dan bahkan dengan satu buah Bloodwing yang sudah selesai, Eman bakal mencoba Savage. Sakit banget sih damage yang bisa dihasilkan oleh Eman. Wah, Harit sih ini memang seprayo itu di first pick dan ini jawabannya. Wow, bahkan bisa men-spam lagi ya zaman force yang sudah dibuka juga untuk langsung mendapatkan best turret dari GigFam. Ini bakal diteruskan. Mereka udah menang item sekarang, menang level bahkan. Oke, ini akan menjadi satu buah usaha untuk bisa defense dari GigFam. Tapi dua best turret memang tidak terelakkan kepergiannya dan harus ada yang bisa stop
pergerakan dari Eman. Duh Eman sakit banget sih, shieldnya nggak habis-habis malah nambah Plus gitu loh. Bloodwing lagi nih udah selesai. Iya. Ya itu dia, atau regionnya dia kan enak banget. Dengan adanya, Astaga. ya itu berarti bahwa untuk semua damage yang bakal diberikan ke Eman, dia punya sedikit imunitas nanti akan membuat dia lebih tebal juga. Dan bahkan tadi yang kita bahas, dia punya extra movement speed. Ya, Dan itu kan yang sangat susah buat dicari dari extra movement speed. belum lagi ada tambahan dari Ki kan. Yep. Dia bisa narik, dia ngasih shield juga, dia ngasih heal up juga. Ya semakin durable lagi nantinya Eman sebagai salah satu atau bahkan ujung tombak damage ya bagi Bigatron Alpha. Ya, karena sekarang untuk bisa menghentikan Eman ya, mereka butuh Marki. Ini otomatis Marki menjadi salah satu sumber single source damage yang itu. dimiliki oleh Geek Farm. Ya tadi aku pertanyakan, akhirnya dia split push harus, ikut fight harus juga. Tanggung jawabnya banyak ya. Betul. Ya, karena untuk cuman mengandalkan Aboy sekarang ya, memang dia punya damage yang besar. Tapi Astral Sphere-nya tadi kalau kita lihat memang bisa diterima dengan shield. Iya. Yang sudah di-generate tadi. Ditelan saja ya. Tapi ada game fact by GoPay. Estes menjadi hero ke-70 yang debut di MPL nih. Waduh ini tertinggal nih Hazel ya dikeroyok nih dan juga Zaman Force dikeluarkan, baloinya menghilang dan Hazel menjadi korban kedua pula bahkan Markinya langsung Milanesa cepat. Ini dia satu Wah. hal yang langsung dilakukan pula oleh Luke, hanya saja meninggalkan Aboy sendiri dan harusnya selesailah sudah game yang pertama. Karena kenapa? Karena mereka terwipe out di area tersebut. Oke, Imaniak berhasil pula untuk bisa mendapatkan satu kemenangan di game yang pertama. Bigatron Alpha instalasinya masih 100% komplit. Karena dengan performa yang begitu apik juga, ini membuat